2M coy. Itu ternyata rampok ini dia datang, almarhum mama saya itu sampai, kamu itu kok main burung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Sebayu FM, jumpa kembali bareng saya Danu Vandanu, dan kali ini podcast Sebayu FM menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin pemirsa Sebayu FM sudah melihat tayangan beritanya, viralnya seperti apa, warga Tegal yang membeli merpati senilai 2 miliar. Dan kali ini saya sudah langsung menghadirkan sosoknya yang memiliki merpati luar biasa, harganya 2M coy. Nah, ini sudah hadir Om Yunius Martin. Ya, selamat siang. Ini bisa berjumpa langsung dengan Om Yunius, keren banget ya. Soalnya waktunya yang susah ya Om ya. Harus kesana kesini terus untuk mengikuti event-event merpati ya Om. Iya. Iya. Tapi sehat ya Om ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pandemi juga harus tetap sehat ya Om. Sehat terus saya. Nah Om Yunius ini kan punya koleksi merpati banyak banget ya. Dan ini Om Yun sedang viral setelah di sana sini memberitakan Om Yun membeli merpati yang bernama Rampok ya Om? Ya, namanya Rampok. Namanya Rampok senilai 2M. Ya. Nah, ini mungkin Om Yun bisa menceritakan ke pemirsa podcast Sebayu FM nih. Ini awalnya gimana Om? Bisa sampai pengen beli merpati dengan harga yang fantastis ini? Awalnya gini, saya memang ada informasi ke saya langsung ke WA. Justru saya nggak kenal orangnya siapa, tahu-tahu WA ya. Dia bilang, kok ini ada calon burung mewah, ya, burungnya seperti sapu angin. Tapi waktu itu masih di Jakarta, di Bekasi tepatnya ya. Lalu saya lihat YouTube-nya, tayangannya memang terkesan memang wah bagus nih. Tapi memang saya belum ada minat sama sekali, cuma hanya saya pantau terus. Kebetulan di Pekalongan ini kemarin ada lomba berhadiah Ayla ya. Itu ternyata Rampok ini dia datang Ikut? ya, ikut di situ. Kebetulan saya juga ikut di lomba yang sama, dan memang saya mengamati Rampok ketika perlombaan. Sayangnya waktu itu Rampok juara 2, justru juara satunya itu saya, Bemo ya. Rampoknya juara 2, itu 2 kali ketemu, pertama draw, terus di final menang Bemo. Cuma saya lihat ini burung belum menunjukkan performnya 100%. Jadi memang saya belum eksekusi istilahnya ya. Saya lanjut diskusi dengan teman saya, mengatakan bahwa Rampok ini memang kayaknya ini burung istimewa. Cuma nanti kita eksekusinya nanti aja biar benar-benar serak. Memang waktu lomba itu sudah ada transaksi viral sebelumnya ya, yang bernama Jaguar ya, 1,5 M. Dan kebetulan di lomba yang sama Jaguar itu tampil meraih podium di juara keempat. Ya, Rampoknya juara kedua. Setelah itu kita memang masih menggantung ya istilahnya ya. Lalu kemudian lanjut ke Semarang. Di Semarang, di lapak New Fighter itu memang performnya sangat luar biasa ya si Rampok ini. Berarti ya. berbeda sama yang di Pekalongan waktu itu? Beda. Dia di Semarang ini memang tampil memukau banget ya. Memang sampai banyak penonton yang tepuk tangan ketika Rampok itu beradu ya. Itu akhirnya Rampok itu pas hari Sabtu event Best of the Best itu meraih juara 2. Lalu juara pertamanya itu di hari Minggunya, New Ayla-nya ya. Jadi memang setelah lomba selesai kita sama teman-teman saya ini discuss ya. Kita kayaknya memang nggak salah pilih.
coba dah kita kirim perwakilan untuk negosiasi ke sana ya. Memang harga yang ditawarkan itu cukup bikin kaget. Pak Haji Roni itu itu miliknya Pak iya, Haji Roni. Pak Haji Roni sebagai pemilik itu memang buka harga maunya pas 2M. Pas. Iya, dan memang saya diskusi dengan teman-teman saya itu, saya bilang sih saya budgetnya memang terlalu tinggi ya, itu ya. Budgetnya memang terlalu tinggi ya. Saya sendiri hampir mundur karena memang kaget juga ya dengan perkiraan nilai harganya ya. Cuma akhirnya diputuskan untuk memberi harga tawaran pertama 1,7. Dari Om Yun sama sama teman-teman yang putuskan 1,7. Memang angka yang cukup besar ya, besar sekali lah ya, bukan cukup besar ya. Terus saya ditanya sama teman, ya tanya begini, alasannya apa kok seneng banget sama Rampok. Saya lihat Rampok itu di Pekalongan dan di Semarang, dan saya lihat video-videonya itu seperti saya ingat kembali dengan Sapu Angin. Sapu Angin itu memang legend saya ya. Oh, jagoannya Om Yun ya? Jagoan saya, ternakan saya sendiri, di mana dia itu bisa 60 kali juara selama masa tampilnya dia di lomba ya. Dan karakternya ini sangat mirip. Jadi Sapu Angin itu punya rekor 6 kali juara berturut-turut pindah lapangan. Nah, si Rampok ini mempunyai kemampuan pindah lapangan yang memang sama dengan Sapu Angin, kecerdasannya. Juga tekniknya pun, dari teknik turunnya pun ini persis Sapu Angin ya. Dia licik, nakal ya. Memang saya sempat batin ya. Ini kayaknya keturunan Sapu Angin ya. Cuma saya belum tahu persis. Akhirnya setelah pembelian baru terbuka bahwa Rampok ini adalah salah satu keturunan Sapu Angin. Ini Rampok yang mana, Om? Rampok yang tengah ini. Ini Rampok yang putih ya. Iya. Terus ini Sapu Angin. Sapu Angin. Ya. Kalau ini anaknya Sapu Angin, ini Sampar Angin ya. Sampar Angin. Iya. Keren-keren ya. Sampai akhirnya tadi dari harga 1,7 tetap bertahan Haji Roni ini. 1,7 sebenarnya dari 1,5 awalnya ya. Waktu itu sempat ada tawaran 1,5, nggak tahu siapa ya. Pak Haji Roni memberitahu ada tawaran 1,5. Saya pun sudah nyerah sebenarnya. Cuma memang saya menyerah karena keuangan itu ya. Tapi teman saya bilang, masalah duit nggak usah dipikirin dah, ya kan. Yang penting kalau suka ya udah hajar, gitu. Masalah duit urusan belakangan. Sampai akhirnya terbeli, pokoknya tadi dari Haji ya, ini mintanya pas 2M ya. Teman saya yang langsung negosiasi, karena saya sebenarnya ada niat untuk mundur. Ya kan? Akhirnya teman saya yang menegosiasi, ya, dia nggak ngasih tahu malah ya. Terus saya pikir udah gagal. Ternyata hari Rabu malam itu dia telepon. Besok meluncur ya ke Bekasi untuk jemput Rampok. Wah, deal di berapa ya? Udah nggak usah tahu dealnya, udah pokoknya Pak Haji Roni mau yang segitu ya udah. Nanti kita bicarakan. Dah, ambil saya berangkat. Berarti waktu itu ambil di Bekasi ya, di rumah Haji Roni, dan sampai akhirnya sudah pindah ke Om Yun. Ya. Oke, ngomongin merpati ini jenis merpati kolong ya, Om? Ya, merpati kolong. Om Yun ini mulai menyukai merpati kolong ini sejak kapan, Om? Saya ini memang dari kecil itu memang suka binatang. Ya. Apa saja? Apa aja. Saya pulang sekolah pun saya makan sebentar, terus langsung pergi. Biasanya saya nongkrongnya di pasar ikan. Pasar ikan Tegal? Iya, pasar ikan, atau kalau lagi musim jangkrik ya saya nongkrong di pasar jangkrik atau di pasar burung. Itu memang dari kecil saya. Saya sampai istilahnya orang tua saya khawatir. Saya pulang sekolah nggak langsung pulang. Waktu itu memang main dulu. Iya, main dulu di. Dan kalau nggak pasar burung, waktu itu kan di alun-alun Tegal ya. Antara pasar burung, pasar ikan, terus jangkrik itu kan deketan semua ya. Iya, dekat bener. Ya jadi saya uplak-uplaknya di situ sampai sore. Tapi pasti kalau mampir pasti beli bawa hewannya. Iya,
saya pasti beli ya. Pasti beli. Saya pasti beli. Memang banyak yang kenal, sampai tukang jangkrik, tukang ikan, tukang burung itu kenal semua. Oke, sekarang berarti dari mulai menyukai ini, kenal dengan merpati kolong sendiri ini Ya. tepatnya tahun berapa, Om? Saya kenal dengan merpati kolong itu karena dibawa oleh papa saya. Tahun 85-86 itu papa saya awalnya main di rumah aja ya. Lalu senang. Sudah punya merpati waktu itu, Papa? Udah ada merpati, masih main di pabrik waktu itu ya, di Tetongci ya. Itu terus ada satu orang temannya Papa itu membuat kolongan di desa Sawojajar di Brebes. Ya. Itu tempat legendaris asal mulanya Merpati kolong. merpati kolong seluruh Indonesia. Itu awalnya dari situ, dan historinya, pembentuknya, pencetusnya yang punya ide ini adalah almarhum Pak Wibisono yang punya pabrik kacang 17. Tuh. Nah, jadi saya ikut terus. Akhirnya getol ya. Sampai akhirnya suka ya. Jadi sampai saya akhirnya kuliah pun saya di Jakarta, saya ngekos. Di kos pun saya piara burung. Piara burung merpati ini. Dan memang kegiatan sehari-hari saya di Jakarta ya, saya main burung sampai saat ini. Ya. Terus ngomong-ngomong, sampai sekarang ini sudah berapa banyak koleksinya Om Yun nih? Saya untuk perhitungan di bulan Februari kemarin itu jumlahnya mencapai 1.100 ekor. 1.100 ekor. 1.100 ekor ya. Kalau sekarang mungkin ya perkembangannya antara, kan ada yang penambahan, tapi penambahan dari hasil ternak ya. Cuma ada juga yang dijualin. Jadi kemungkinan sekarang jumlahnya sekitar 1.200-an ya. 1.200 ya. Oke Om. Tadi disampaikan mengenai sejarah merpati kolong ya. Mungkin sedikit bisa disampaikan sama pemirsa juga. Terus mungkin kan ada juga orang yang menganggap mainan merpati apaan, mainan kampungan, kan kadang kayak gitu ada ya Om ya. Iya, ini menanggapi kayak banyak. gitu gimana Om Yun? Banyak. Jadi memang hobi ini awalnya itu terkesan kampungan ya Mas ya. Jadi sampai almarhum mama saya itu sampai, kamu itu kok main burung terus ya, nggak mendingin kerja gitu kan. Jadi lebih berat ke burungnya. Terus ya anggapan tetangga-tetangga waktu itu ya, saya dianggap saya pengangguran ya. Mungkin ya memang benar pengangguran, tapi memang sejak tahun 2010 itu memang saya memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya di dunia burung dara ini. Jadi memang saya nggak mengerjakan apa-apa lagi nih. Memang waktu itu 2010 kebetulan memang udah jalan hidupnya ya. Saya itu usaha apa bangkrut gitu. Jadi memang ada faktor ini ya yang mendorong saya itu kembali ke dunia merpati waktu itu ya. Karena saya sempat hampir depresi. Karena kebangkrutan saya di usaha nih, usaha apa bangkrut. Berkelanjutan berarti ya. Terus, jadi memang daripada saya depresi ya, saya memang akhirnya main burung dara lagi. Berarti kan sempat vakum fresh. ya Om? Ya, jadi kan saya fresh ya. Sempat vakum karena bisnis ya. Bisnis ya. Jadi setelah main burung dara lagi saya fresh. Akhirnya saya komitmen untuk menekuni di bidang merpati. Saya tinggalkan semua kerjaan atau apalah. Saya hanya senang-senang aja. Terus dari keluarga dengan keputusan ini gimana Om? Ya akhirnya keluarga pun bilang ya udah, yang penting ditekunin aja, jangan ganti-ganti lagi gitu loh. Ya udah silakan dah. Oke, akhirnya dikasih izin ya. Ya. Nah kaitannya tadi Om, mainan kampungan dan sebagainya. Sementara kan kita tahu Ya. kadang kalau event-event merpati itu hadiahnya itu luar biasa. Iya, Dari bagi mulai orang mobil sampai uang ya Om ya. Bagi orang awam ini banyak ya kita lihat contohnya komentar-komentar orang yang di luar dunia merpati ini ya. Wah itu
akal-akalan untuk mengangkat harga ya. Wah itu ya segala macam komentar negatif ya. Cuma saya katakan wajar karena mereka hidup di dunianya, bukan di dunia penghobi. Ya. Dunia hobi itu penuh dengan harga yang tak ternilai. Memang harga itu di luar akal sehat. Contohnya waktu apa aja lah ya, dari lovebird, dari hobi apapun itu loh. Jadi yang merpati ini orang mengenal belakangan. Sebenarnya harga ini saat ini nggak langsung tahu-tahu 2M gitu nggak. Ya. Awal itu udah merambah ke puluhan juta. Ya. Di tahun 2013 itu seingat saya di Jakarta itu di Pondok Rangon itu hadiahnya udah mobil Ayla. Ya senilai 70 juta lebih. Itu harga merpati sudah di kisaran angka 50 sampai 100 juta. Gitu. Jadi dari tahun 2010 pun sudah berada di kisaran 10-20 juta. Gitu. Itu yang memang punya makin prestasi naik ya. Jadi memang apa ya, pusat kenaikan yang lumayan tingginya itu di 2018. Waktu itu ketika saya transaksi mengambil Jenderal, nilainya 350 juta, dan kemudian ya disusul dengan QQ nilainya yang diberitakan 500 juta, disusul lagi dengan Dori itu nilainya 570, disusul lagi dengan Jayabaya itu yang telak 1M ya. Setelah Jayabaya lalu ke Jaguar 1,5, lalu ke Rampok ya. Nantinya pasti akan ada lagi yang lebih tinggi dari harga Rampok. Jadi hobi kita ini ya mau dikatakan kampungan ya silakan, bagi yang nggak tahu ya. Yang mau mengatakan hoak atau apalah ya silakan, karena mereka nggak tahu. Cuma ya bagi pemain dan penghobi ini adalah nilai yang real ya, nilai yang nyata, nggak dibikin-bikin sama sekali gitu. Nah, ngomong-ngomong merpati kolong yang berprestasi atau berkali-kali meraih juara ya. Nah, untuk Rampok sendiri ini sudah berapa banyak juara yang si Rampok raih ini, Om? Untuk Rampok ini juaranya waktu di tangan Pak Haji Roni itu banyak sekali saya lihat pialanya. Justru memang yang aneh dia tiap minggu itu juara. Tiap minggu. Umumnya burung itu lomba 2 minggu sekali. Tapi untuk Rampok ini luar biasa, dia seminggu sekali lomba dan selalu juara. Ya. Dia juaranya dari Sabtu, Minggu, Senin. 1 minggu itu 3 kali juara. Sampai akhirnya di satu kolongan itu dia dilarang main. Nggak boleh main. Ya, karena juara terus. Itu memang hebat sekali ya Rampok ini. Ini mungkin namanya Rampok karena sering rampok. Rampok. Gitu iya, ya? memang orang bilang wah, apa lagi-lagi dirampok ini, lagi-lagi dirampok. Berarti yang kasih nama Rampok sendiri dari Pak Haji Roninya ya. Oke, memang sudah nama dari Haji Roni udah nama Rampok ya. Nah, terus apa nih Om kelebihan dari Rampok sendiri nih? Pasti kan Om Yun bisa membaca ini lain dari yang lain nih. Ya itu yang saya bilang, konsistensinya dia. Itu yang paling susah di dunia merpati itu. Kita banyak tahu merpati bagus dan kencang. Cuma yang konsisten juara itu bisa dihitung dengan jari kita. Gitu ya. Itu yang paling susah. Jadi memang saya itu mengincar merpati-merpati yang kerjanya konsisten. Seperti di saya Sapu Angin ya. Terus ada Jenderal, terus ada Bajak Laut, dan kemudian Rampok. Ini yang memang paling susah ini. Berarti konsisten dalam artian moodnya bagus terus ya? Iya, bagus terus. Penampilannya selalu bagus terus. Kalau masalah juara itu sebenarnya kaitannya dengan rezeki ya. Iya. Tapi yang penting penampilannya dulu. Oke. Kalau Om Yun sendiri ini sudah apa ya istilahnya, melahirkan jagoan-jagoan sendiri ya? Tadi namanya siapa aja Om? Yang jagoan yang utama saya, yang membesarkan nama saya ya, yaitu Sapu Angin ini. Usianya nanti Februari tahun 2022 itu usianya 16 tahun. 16 tahun, ya. 16 tahun usianya. Dia rekor 60 kali juara. Waktu itu memang belum ada media seperti YouTube belum ada ya. Berarti dari tahun 2000 berapa nah kalau 16? 2015.
2005 ya. Oh, 2005 ya, bener ya. 2006 ya berarti ya, 2006 Sudah, dia sudah jago. Oke. Gitu. Nah, dari sukses memelihara rampok ini ya, sudah berapa lama di kandangnya Om Yun nih? Ini kurang lebih kemarin 2 minggu ya, sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan ya. Nah, nanti kira-kira sudah ada gambaran nggak nih Om Yun setelah mendapatkan rampok, gambaran apa nih setelah memelihara rampok nih yang bakal didapat apa aja nih? Saya gini, yang penting saya menyukai rampok ini ya. Terus ketertarikan saya memang terhadap dunia ternak. Ya memang jika saya padahal burung udah banyak ya, tapi saya tetap beli. Karena saya memang nomor satu kecintaan saya terhadap ternak. Saya ingin menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan angan-angan saya ya, dengan menggunakan apa yang ada, materinya yang ada ya. Lalu kita bisa olah dengan indukan satu dengan lainnya untuk menghasilkan, menciptakan seperti apa yang saya khayalkan. Oh, berarti itu yang selama ini mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk Om Yun ya? Saya memberikan tantangan untuk saya sendiri itu. Jadi kira-kira kalau rampok sama ini sama itu, jadi seperti jadi memang itu ya? nggak ada bosennya ya itu ternak burung, karena kita mencoba dan kita tahu ilmunya. Jadi kita nggak asal-asalan. Gitu. Nah, ngomongin anakan atau regenerasi dari yang prestasi atau juara-juara nih, biasanya kan dari telurnya saja kan sudah ada yang pesan ya Om, istilahnya booking ya? Enggak sih. Nah, istilahnya apa sih, dari telurnya aja laku dijual. Nah, kalau Om Yun sendiri gimana Om? Mungkin ada ya yang begitu ya, tapi kalau saya enggak lah. Saya nomor satu, saya senang dulu. Setelah kita senang, baru barang tersebut yang kita senangi itu akan memiliki nilai. Tapi kalau kita nggak senang dengan suatu barang ya, itu terus mindset kita itu ingin money ya, uang ya, uang gitu. Terus jadi ini itu dianggap sebagai barang yang nantinya harus menjadi uang. Tapi kalau dunia hobi ya, ini nggak laku pun nggak apa-apa, karena kita memang suka, itu dia. Jadi yang menjadikan segala sesuatu dalam dunia hobi nilainya tinggi karena ya memang kecintaan kita ya, memang kita mempertahankan si barang tersebut dalam dunia hobi ya, terutama merpati. Itu memang karena kita suka ya, kita berat untuk melepasnya. Contohnya waktu rampok ini sendiri ya, ini tawaran sudah 1,5 M, itu angka yang tinggi sekali ya. Tapi memang karena kecintaan yang punya, ya dia bisa menolak dengan nilai 1,5 M tersebut. Ya. Beda dengan orang yang nggak terlalu suka ya. Mungkin walaupun dia memiliki rampok, tapi sebelum ada tawaran 1,5 pun ya, mungkin hanya tawaran 10 juta, itu udah dilepas. Benar nggak ya? Betul. Nah, Om Yun, selama bermain merpati kan pasti ada suka dukanya ya. Sukanya mungkin Om Yun berhasil meraih juara, berhasil meraih hadiah. Nah, dukanya apa aja nih Om? Dukanya tentu saja kalau kita kehilangan salah satu jagoan kita atau salah satu pacek kita yang benar-benar menghasilkan yang super-super ya. Itu kehilangan itu bisa mati ataupun hilang di saat kita ngelatih. Itu paling sedihnya ya. Bahkan salah satu dari burung impian saya bernama Nazaret ini ya. Nazaret ini waktu masih hidup, awalnya waktu masih muda, belum juara sama sekali. Itu saya sudah feeling banget. Bahkan ketika waktu Nazaret hilang, saya nggak ke kandang 1 minggu. Jadi saya cuma di rumah, cuma berdoa aja biar si Nazaret ini ketemu. Tapi akhirnya ketemu ya, itu 1 minggu ketemu. Setelah itu memang dipakai lomba dan terbukti dia dijuluki burung yang paling kencang se-Jawa Tengah. Itu tahun berapa Om Nazaret? Itu Nazaret kalau meninggalnya itu 2019, dia waktu meninggal itu sekitar umur
4 tahun ya. 4 tahun. Sekitar umur 4 tahun. Jadi dia lahir di 2015. 2015. Tuh. Tapi iya. sudah ikut event-event 2015 atau 2014 saya kurang ingat persisnya. Berarti pernah Om Yun ini merasa kehilangan jagoannya ya? Ya. Nah, ngomong-ngomong kehilangan kan biasanya kalau merpati kolong itu dengan prestasi yang diraih biasanya kayak bikin sayembara ya Om ya? Ya, nah waktu ada. Nazaret ini atau mungkin Om Yun ini pernah bikin sayembara juga Om? Nggak, waktu Nazaret ini memang belum musim sayembara yang besar ya. Paling hanya nilai kecil ya. Adanya nilai tebusan besar itu waktu itu ada burung tamu dari teman lomba di padel ya. Iya. Di Begitu Tegal ya? hilang, begitu hilang dia bikin sayembara. Sampai keluar di mana-mana Iya, ya. betul. Saya sempat Sampai baca viral itu. di mana-mana, nilai tebusannya waktu itu 30 kalau nggak salah. 30 juta. Wah, itu dia yang akhirnya Yang nunjukin aja kayaknya motor ya kalau nggak salah. ya, itu dia yang akhirnya memberi apa ya? Image ke orang-orang awam bahwa wah ini merpati mahal, wah merpati mahal. Akhirnya selanjutnya ada burung hilang lagi, ya. Kalau kita nggak mengeluarkan nilai tebusan yang tinggi, ya burung kita nggak ketemu. Itu dia. Tapi balik lagi dengan orang yang nemuin lah ya. Oke. Nah, ini kan dari sekitar 1.200-an ya, Iya. yang Om Yun miliki ini untuk satu bulannya pasti kan memakan operasional yang lumayan Om. Ya, operasionalnya memang gede banget ya, memang di sini kurang lebih minimal 50 juta ya sebulan. Minimal ya. 50 juta. Untuk operasional. Operasional. Untuk operasional, gaji, makanan itu minimal ya. Kalau saya lombanya ke luar kota ya lebih banyak Lebih lagi. banyak lagi ya. Oke. Terus ada perawatan khusus nggak Om untuk istilahnya mereka yang jagoan-jagoan ini? Untuk perawatan khusus pasti, karena pasti. burung ini ya, ini tuh atlet. Kayak kita aja, kita bukan atlet ya. Iya. Pasti suplemen asupan makanannya beda dengan seorang atlet. Sama, burung ini adalah burung atlet. Ya. Jadi gizinya perlu kita perhatikan benar-benar, pakannya itu benar-benar yang seimbang, jangan sampai membuat dia itu gendut, gemuk ya. Dia harus kekar sebagai body atlet gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kebersihan sama cacing ini kalau di kandang Om Yun sendiri untuk kebersihannya gimana Om? Untuk kebersihan memang saya rutin penjadwalan penyemprotan desinfektan ya. Itu memang 1 minggu itu saya jadwalkan 2 kali. Itu untuk membasmi bakteri-bakteri dan virus yang ada. Oh, disinfektan tadi. Ya, desinfektan. Dan untuk yang ada di tubuh merpatinya sendiri itu agar kotorannya nggak bau, itu memang saya pakai probiotik ya. Itu ada sendiri. Ya, berarti ya? untuk jadwal obat cacing parasit yang ada di tubuh itu memang 4 bulan sekali. Nah, Om, pecinta merpati kolong kan ini mungkin sudah tersebar di mana-mana ya. Ya, Meskipun tadi cikal bakalnya dari Sawo Jajar, Iya, Brebes ya. benar. Nah, ini sudah ada komunitasnya, Om? Komunitas kalau di merpati kolong yang bebas ini ya, yang saya geluti ini memang masih terpencar-pencar. Jadi bukan kayak Bukan istilahnya jadi satu nasional pendahulu gitu. kita itu merpati balap sprint itu udah ada perserikatan nasionalnya, PPMBSI namanya. Untuk kolongan yang menggunakan meja itu ya, jadi dia nggak ke tanah, itu ada di wilayah Purwokerto, Cilacap, dan Jawa Barat ya. Itu ada PMTI organisasinya, dia udah tertata dengan baik. Hanya untuk merpati kolong bebas ini memang sesuai namanya akhirnya bebas, jadi sekarang PDW. Jadi Tapi ada ya Om ya? agak susah dibentuk organisasi. Organisasinya ini masih bersifat kedaerahan banget. Ya, jadi satu kota atau satu regional. Iya. Ini yang terbaru ini ada yang cukup bagus ya. Itu Sumatera Bersatu. Sumatera Bersatu. Ya, justru kita ketinggalan nih, padahal kita pencetusnya Iya. Jawa Tengah ya itu, kan, tapi ketinggalan. Itu dia yang seharusnya bisa memotivasi ya. teman-teman. Nah, ini Om Yun sendiri ikut komunitas yang mana? Yang regional atau yang
Saya ini masih luar nih? ikut awalnya untuk Brebes Tegal aja ya. Kita singkat Begal ya. Begal. Brebes Tegal. Brebes Tegal. Ya nanti. Nah, ini kegiatannya apa aja Om? Kegiatan paling lomba-lomba aja ya. Cuma yang terutama di komunitas Begal ini memang saya lebih fokuskan ke kegiatan sosialnya. Sosial, wah luar biasa ya. Ya untuk sumbangan-sumbangan. Misal kalau ada bencana-bencana alam gitu ya, waktu itu terjadi kebanjiran di Brebes ya, di Losari ya. Itu memang saya kumpulkan di komunitas Tegal Brebes ini ya. Ayo sini, hasil ternakannya mana? Terus difotoin nanti Lelang saya ya? lelangin. Oh dijual, nanti Ya, hasilnya? Hasilnya Keren. kita belikan sembako untuk mereka yang membutuhkan. Terus bukan itu aja, bahkan di waktu itu di Donggala, Sulawesi waktu gempa ya, kita memang mengumpulkan. Itu pasti kita siapapun dari manapun, asal mereka memang benar-benar membutuhkan, kita siap. Gitu. Ini keren banget pemirsa. Jadi nggak sekedar hanya berbicara komunitas saja, tetapi ada sisi-sisi sosial kemanusiaan yang mungkin ini bisa memotivasi pemirsa podcast Sebayu FM ya. Jadi ini dari kecintaannya sama merpati, Om Yun tadi menggalang lelang merpatinya, sampai akhirnya dari hasil lelang ini terkumpul disumbangkannya Om. Ya. Keren banget. Nah, terakhir Om Yun, sebagai pecinta merpati kolong Om Yun, harapan Om Yun sebagai pembudidaya merpati ini apa Om ke depannya Om? Kalau harapan saya ya sebagai peternak ya, memang terutama khususnya dalam pandemi ini ya, dari pendapatan dari hobi ini ya, dari bisnis di hobi ini, itu memang sangat membantu sekali ya. Tapi ada istilahnya etika atau cara-cara yang harus kita tempuh. Itu dengan perjuangan dulu ya. Jangan yang menjadi kekhawatiran saya ya. Saat sekarang ini lebih banyak yang nggak hobi. Tapi dia mencari uang dari ternak. Jadi dengan menemukan burung yang hebat, dengan menemukan burung yang hebat, ya, modal gede, jadi dia bisa ngangkat yang mahal-mahal, asal dianakin aja, ya, terus mereka jual. Ini dia yang saya khawatir jujur ya, justru teman-teman yang peternak aslinya, peternak realnya, itu ya memang penjualannya nggak seberapa ya. Akhirnya dia memang nggak mampu membeli yang mahal-mahal dan pendapatannya makin mengecil. Ini kehantam dengan yang mempunyai modal gede yang bukan ternak mereka. Ini ternak, ini nganakin ya. Jadi dia hajar terus, makin kecilnya akhirnya tutup dia untuk membiayai ternak mereka itu nggak cukup. Ya. Padahal operasionalnya itu gede banget di ternak ya, karena memang beternak itu kita juga bukan cuma membiayai yang bagus aja, cuma kita membiayai sampah gitu loh. Kita membiayai sampah, mengolah sampah tersebut sampai menghasilkan sesuatu yang berharga. Itu yang paling susah di ternak ya. Cuma memang dalam dunia hobi apapun, memang ini musuh kita ya, yang mempunyai kekuatan modal yang cukup lumayan ya, tapi kecintaan dia kurang terhadap hobinya ini ya. Ya tadi justru memang yang ada di ini mindsetnya money gitu. Jadi mungkin lebih bisa untuk istilahnya apa ya, bisa memikirkan bersama ya. Oh maksudnya mereka peternak-peternak yang lain jangan hanya apa uang untung Makanya saja. saya untuk peternak-peternak yang benar-benar asli, yang peternak pasti saya dukung. Tapi kalau yang bukan peternak ya, yang dia cuma nganakin jual, itu memang saya hajar habis-habisan terus. Agar maksudnya komunitas ini tetap bertahan ya. Saya tanamkan ke pemula-pemula yang baru masuk bahwa ternak burung itu tidak seperti itu ya. Harus dipelajari. Jika kamu ingin bisa, kamu harus belajar, mencoba dan gagal. Dari gagal itu nanti kita akan bisa. Gitu.
Mantap, terima kasih Om Yun. Dari gagal itu nanti kita akan bisa. Nah, itu makanya ada pepatah mengatakan kegagalan adalah kunci keberhasilan. Yap, terima kasih Om Yun sudah hadir di podcastnya Sebayu FM. Luar biasa sekali dengan rampoknya senilai 2M dan juga ini sapu angin yang sudah. Ini tropinya udah nggak kehitung kalau di rumahnya Om Yun. Kalau dibawa ke sini mungkin penuh ya Om. Iya. Nanti saya ada sendiri untuk museum piala. Tuh rencananya mau bikin museum piala sendiri. Terima kasih sekali Om Yun. Dan pemirsa podcast Sebayu FM, podcast bersama Om Yun kita akhiri ya. Dan pastikan untuk selalu bersama podcast Sebayu FM, bersama channelnya Sebayu FM, karena pasti ada yang unik, ada yang viral-viral yang bakal kita bagi-bagi untuk pemirsa podcast, pemirsa Sebayu FM juga ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.